2 tahun sudah, pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan roda perdagangan yang menjadi tulang punggung pemulihan perekonomian nasional. Sebuah kabar gembira muncul di tengah pandemi yang masih melanda. Pada periode Januari hingga November 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan nilai tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 34,32 miliar dolar Amerika. Kementerian Perdagangan terus melakukan inovasi yang melahirkan ragam pencapaian pada tahun 2021. Pada bidang perdagangan internasional, 9 perjanjian perdagangan internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, telah terimplementasi dan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, Indonesia turut berpartisipasi dalam Expo 2020 Dubai. Melalui Expo 2020 Dubai, hubungan Indonesia dengan dunia internasional diharapkan dapat meningkat, baik dalam bidang perdagangan maupun sosial budaya. Selain itu, Trade Expo Indonesia kembali hadir meskipun pandemi belum berakhir. Dengan mengusung konsep Digital Edition, TDI tahun 2021 telah mencatatkan transaksi hingga 6,06 miliar dolar Amerika. Dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha dan mendukung investasi, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor dan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Salah satu implementasi dari kebijakan impor ini adalah melindungi konsumen dari barang impor yang tidak memenuhi ketentuan. Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan di luar kawasan pabean dan pemusnahan barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan dan berbahaya bagi masyarakat. Sementara di bidang ekspor, Kementerian Perdagangan terus mendorong UMKM untuk tetap melakukan ekspor di tengah pandemi. Sebanyak 497 UMKM dari berbagai bidang usaha telah menerima fasilitas UKM berorientasi ekspor dari Kementerian Perdagangan. Sebagai apresiasi kepada UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, Kementerian Perdagangan turut memberikan sejumlah dukungan. Salah satunya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia, serta dukungan kepada pemanfaatan teknologi perdagangan secara daring. Untuk perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan senantiasa berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Sebagai komitmen pemerintah dalam menciptakan pasar rakyat yang nyaman bagi pengunjung dan pedagang, Kementerian Perdagangan terus melakukan revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat di seluruh Indonesia. Pembangunan pasar rakyat tidak hanya dilakukan terhadap fisiknya saja, tetapi juga non-fisik, seperti pengelolaan pasar. Kementerian Perdagangan telah menerapkan revitalisasi fisik dan manajemen pasar rakyat yang berpedoman pada SNI 8152/2021 atau SNI Pasar Rakyat. Kementerian Perdagangan juga mengapresiasi dan terus mengawasi pembukaan pusat perbelanjaan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Perdagangan, tingkat kepatuhan penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pusat perbelanjaan mencapai 91,86%. Selain pasar rakyat, geliat perekonomian juga terlihat di pasar investasi. Dengan meningkatnya investasi digital, Kementerian Perdagangan terus melakukan pengawasan
agar masyarakat aman dalam berinvestasi. Tahun 2021, Kementerian Perdagangan berhasil meraih sejumlah penghargaan. Pada bulan Oktober, Kementerian Perdagangan menjadi salah satu dari 83 badan publik yang berhasil mendapatkan penghargaan Badan Publik Informatif. Kemudian pada bulan Desember, Kementerian Perdagangan meraih penghargaan KPPU Award 2021 untuk kategori persaingan usaha tingkat pusat peringkat madya. Tahun 2021, seluruh unit kerja Eselon 1 Kementerian Perdagangan meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi atau WTA dari Inspektorat Jenderal Kemendak. Dan sebanyak 7 unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Perdagangan juga memperoleh Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE 3,42 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan kata lain, Kementerian Perdagangan telah dianggap baik dalam menerapkan SPBE sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hasil survei penilaian integritas atau SPI yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2021 juga menempatkan Kementerian Perdagangan pada posisi ke-6 dengan skor 84,43. Pencapaian ini diharapkan dapat memotivasi Kementerian Perdagangan untuk terus menerapkan zona integritas yang terbebas dari korupsi dan gratifikasi. Di penghujung tahun 2021, Indonesia secara resmi menerima estafet presidensi G20 dari Italia. Sebuah pencapaian dan amanah besar yang menunjukkan kepercayaan dunia kepada Indonesia. Dengan dukungan dan sinergi bersama masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, Kementerian Perdagangan akan terus berkomitmen dalam membuka akses pasar, memberikan kebijakan yang efektif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memulihkan perekonomian nasional demi Indonesia maju.